Let us pray in the name of the Father, in the name of the Father, and in the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you Magdalena sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum mulai belajar kita, di sini Ibu ingin mengecek kehadiran adik-adik dulu. Who is absent today? No more. Okay, good. You are our leader today. Tepuk tangan adik-adik semua. Bagus ya, adik-adik hari ini hadir semua. Jadi, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Today we will learn about structure and function of plants, atau struktur dan fungsi makhluk hidup. Struktur dan fungsi pada tumbuhan. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, adik-adik menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, mengaitkan struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya masing-masing. Jadi baik adik-adik, children, I have a question for you. Apa yang terjadi jika tanaman kehilangan akarnya? Tanaman mana itu? Oke, good. Yang lain lagi Muki? Tanaman tidak bisa berdiri dengan kokoh, Ibu. Oke, good. Tepuk tangan dulu sekali-kali. Oke, jawabannya bagus ya. Jadi di sini Ibu mau meluruskan, jika tumbuhan itu kehilangan akarnya, tumbuhan tidak bisa menyerap air dan zat hara dari tanaman sehingga akan layu dan Mati. Oke. Satu lagi pertanyaan. Apa yang membuat tumbuhan bisa hidup meski tidak bisa berjalan? Kalau manusia dan hewan kan untuk mendapat makan harus berjalan. Tapi kenapa tumbuhan dia tidak berjalan tapi dia bisa hidup? Karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, Ibu. Good, very good. Tepuk tangan untuk Magdalena. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Magdalena tadi, bahwa tumbuhan itu dapat hidup walaupun dia tidak bisa berjalan karena dia dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Children, pay attention here. Perhatikan media yang dibuat. Jadi ini adalah struktur tumbuhan. Adik-adik amati, kira-kira struktur tumbuhan itu dia terdiri dari apa saja? Saya, Ibu. Ya Malinda, Akar, Ibu. oke, ada akar. Kemudian ada apa lagi? Batang, Ibu. Oke, ada batang. Apa lagi? Buah, Ibu. Buah. Apa lagi? Daun. Dan yang terakhir? Bunga. Oke, betul sekali. Jadi
tahu. Jadi pay attention here. Jadi akar itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di bagian bawah tumbuhan. Biasanya terkubur di dalam tanah. Jadi akar itu adalah bagian tumbuhan yang paling mendasar. Adik-adik perhatian di sini. Mengapa demikian? Karena akar ini dia terkubur di dalam tanah. Jadi mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung. Kita mesti cabut dulu tumbuhan itu supaya bisa lihat akarnya. Jadi akar ini dibagi menjadi dua. Ada akar serabut Dan akar tunggang. Oke, betul sekali ya. Dan akar tunggang. Jadi akar tunggang itu mempunyai satu akar pokok, kemudian bercabang-cabang, misalnya begini. Satu akar pokok, kemudian bercabang-cabang, sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Ini contoh dari akar. Ini contoh dari akar tunggang. Kalau akar serabut, semua bagian akarnya itu keluar dari pangkal batangnya. Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh dari akar serabut. Adik-adik pernah lihat tidak? Dari kedua jenis akar ini mungkin di adik-adik cabut rumput begitu. Pernah Ibu? Oke. Banyak sekali ya. Ya Ibu. Kemudian ada struktur yang kedua ada Batang. Iya, ada batang. Jadi batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi tempat tumbuhnya ranting atau daun. Ini adik-adik perhatikan kembali. Jadi batang ini tempat tumbuhnya ranting atau daun. Jika batang tidak ada, di mana tempat melekatnya daun dan ranting? Pasti tidak bisa toh? Iya, Ibu. Jadi mereka saling berkaitan. Jadi fungsi dari batang itu sendiri yaitu sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Struktur tumbuhan yang ketiga apa? Daun. Oke, ada daun. Jadi daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Sudah seperti adik-adik lihat tadi bahwa daun ini bagian yang melekat pada batang. Jadi daun ini juga ada fungsinya. Fungsi daun itu yang pertama tempat terjadinya fotosintesis. Atau daun ini kita biasa sebut sebagai Klorofil. Dapur tumbuhan. oke, tepuk tangan untuk Marinda KM. Ya, disebut juga sebagai dapur tumbuhan karena di daun ini terjadi proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dan yang terakhir, tempat terjadinya penguapan. Selain akar, batang, daun, dan daun, kemudian ada apa lagi? Bunga. Oke, bunga, ada bunga. Jadi bunga ini adalah tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jadi tidak semua tumbuhan ini memiliki bunga. Ada beberapa mungkin tumbuhan yang adik-adik lihat tidak memiliki bunga. Jadi itu dikatakan sebagai tumbuhan yang tidak sempurna karena dia tidak memiliki bunga. Jadi bunga ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada
berbiji. Selain akar, batang, daun, dan bunga, ada apa lagi yang berikut? Buah. Oke, benar ya, ada buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain. Jadi bagian-bagian buah itu terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Misalnya pada buah apa? Durian, Ibu. Ya, selain durian apa lagi? Oktaviani? Jambu, Ibu. Oke, jambu. Magdalena? Apel, Ibu. Oke, benar sekali ya, tadi kita sebutkan tadi. Itu ada daging buah, kulit buah, dan biji. Jadi fungsi dari buah itu sendiri yang pertama untuk melindungi biji, yang kemudian membantu dalam menyatukan penyebaran biji-bijian, dan yang terakhir sumber makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Jadi buah ini sebagai tempat untuk melindungi biji. Yang biji ini yang akan yang kita sebut sebagai embrio atau tanaman baru. Oke adik-adik, sekian saja penjelasan materi dari Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan struktur pada tumbuhan serta fungsinya masing-masing. Jadi Ibu harap adik-adik bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk Ibu uji sejauh mana pengetahuan adik-adik memahami materi kita pada hari ini. Jadi LKPD ini dikerjakan masing-masing. Jadi ini sesuai dengan pemahaman adik-adik ya, jangan sampai kerjasama. Jadi ini bagi satu orang satu, dikerjakan dan disimpan kertasnya baik-baik. Minggu depan Ibu minta. Baik. Jadi adik-adik, Ibu minta perhatian yang tekan dulu. Dan di LKPD itu bisa adik-adik kerja di rumah. Ibu mau bertanya dulu, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira adik-adik ada pertanyaan atau tidak? Mungkin ada yang belum paham tentang bagian-bagian atau struktur pada tumbuhan serta fungsinya. Mungkin ada yang belum paham? Sudah, Ibu. Oktaviani? Sudah, Bu. Bagus ya. Good, adik-adik sudah bisa paham dan menangkap materi yang telah Ibu sampaikan. Children, can you summarize our material today? No, Mom. Oke. Karena tidak ada yang bisa menyimpulkan materi, maka Ibu sendiri yang akan menyimpulkannya. Kesimpulan materi kita hari ini adalah struktur tumbuhan terdiri dari root atau akar, stem, batang, leaf, daun, flower, bunga, and fruit atau buah. Jadi bagian-bagian tumbuhan ini saling berkaitan dan memiliki fungsinya masing-masing. Semua struktur tumbuhan ini saling bekerja sama agar tumbuhan dapat tumbuh dan bertahan hidup. Jadi adik-adik, next week kita akan melakukan tes tertulis. Jadi Ibu minta adik-adik belajar materi kita hari ini agar Ibu menguji kembali pemahaman adik-adik. Before closing our lesson today, one person leads the city in prayer. Maria Malinda bisa. Let's pray. In the name of the Father, to the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace,